Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertemuan ke-21 ya. Tadi tentang analisa datanya ya. Berikut contohnya sampai ke kerangka tema. Bagaimana mempresentasikannya, membuat bentuk kerangka tema. Kemudian ini adalah keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Keabsahan datanya ada banyak jenisnya, sama dengan kuantitatif. Jadi harus validitas datanya, harus valid ya. Nah, ini ada kredibilitas data. Kredibilitas data ini artinya bagaimana memvalidasi data yang kita dapatkan. Pertama dengan memperbanyak waktu. Jadi waktunya ya diperbanyak waktunya. Sehari bisa berapa kali atau seminggu bisa berapa kali. Nah, itu memperbanyak waktu. Ada text description, artinya dia harus jelas dan padat. Isinya harus benar-benar jelas. Kemudian member check ini misalnya jawaban dari informan pada saat wawancara pertama sudah kita dapatkan, kemudian kita pulang, kita buat transkrip, kemudian pas kita baca-baca dari jawabannya itu bisa menjadi pertanyaan baru, atau dari pertanyaan itu analisisnya, atau dari jawaban itu ada yang perlu kita klarifikasi, apakah ini benar, apakah nanti pas ditanyain lagi ternyata ada yang salah sebut. Nah, pada saat kita buat transkrip wawancara, hari kedua kita wawancara, kita menunjukkan transkrip yang sudah kita buat. Kemudian nanti bisa menimbulkan pedoman wawancara yang baru ya dari transkrip itu. Jadi kalian bisa buat pertanyaan baru dari jawaban informan menjadi pedoman wawancara kedua karena sudah ada untuk proses wawancara mendalamnya. Nah, yang transkrip pertama tadi diperlihatkan ke informan, ditunjukkan, disuruh baca apakah jawabannya sudah benar, apakah ini valid, apakah ini ada yang salah ketik dengan jawaban informan. Ya kalau dia sudah bilang ya itu benar, menurut saya memang seperti itu dijawab, ya udah buat tanda tangan di bawahnya, disetujui, valid oleh informannya ya. Nah, kemudian hal yang wajib validitas data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Karena dari memperbanyak waktu, text description, member check itu masih bisa menimbulkan bias. Jadi wajibnya adalah triangulasi. Triangulasi ini ada kemarin Bu jelaskan ya kan, ada banyak jenisnya. Triangulasi sumber, kemudian triangulasi data, kemudian triangulasi sumber data, metode ya, triangulasi metodenya. Jadi kalau triangulasi, misalnya kalian mau pakai triangulasi sumber, ya udah berarti sumbernya itu harus 3 gitu kan. Mau pakai triangulasi waktu, ya udah itu dipakai semuanya. Tiga-tiganya misalnya berarti 3 kali sehari ini, pagi, siang, sore. Kalau triangulasi metode berarti kan metodenya harus 3 dipakai. FGD, wawancara mendalam, dan observasi. Nah, itu dipakai semua. Dan dokumentasi silakan dipilih. Jadi 3. Jadi untuk penelitian kualitatif, kredibilitas wajib atau validitas wajib yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi. Nanti boleh ditambah dengan member check, text description-nya atau memperbanyak waktu. Kalau cuma cukup dengan triangulasi, oke, tinggal dipilih aja jenis triangulasi mana yang mau dipakai ya. Kemudian nanti ada transferabilitas data atau keteralihan data. Jadi maksudnya di sini adalah konsep penelitian ini bisa digeneralisasi, secara analisis maupun secara teoritis. Jadi intinya bahwa kalau penelitian ini bisa dilakukan pada tempat lain ya. Sebenarnya datanya ini akan berbeda masing-masing satu dengan lainnya. Jadi intinya penelitian ini bisa lengkap, bisa valid, dan bisa diakui generalnya karena
ya berbeda antara temuan hasil riset satu di daerah mana dengan misalnya nanti dengan judul yang sama dengan daerah mana, itu akan pasti berbeda. Jadi dijelaskan berbedanya di mana, ya pengalamannya pasti berbeda. Misalnya di rumah sakit ini dan di rumah sakit lain ya pasti berbeda, dan ini bahwa unik, maksudnya general. Secara umum ini bisa digeneralisasikan untuk penelitian yang lain, tetapi tidak akan dengan hasil yang sama gitu loh. Itu namanya transferabilitas, beribet ya. Nah, jadi bisa ditransfer konsep penelitiannya, tapi tidak akan menimbulkan hasil yang sama karena pasti berbeda. Dependabilitas, jadi konsistensi, ketergantungan ya, konsistensi. Jadi hasil studinya itu harus benar. Caranya benar gimana? Ya pengukurannya harus ya dengan bantuan pembimbing pastinya ya. Jadi antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya itu harus dengan studi-studi literatur yang benar. Jadi sumbernya harus jelas, kemudian ada pembimbingnya atau mungkin ada pengujinya, ada yang membantu untuk mengarahkan. Kalau konfirmabilitas ini ya refleksi pada jurnal. Jadi ada peer review. Nah, konfirmasi dengan partisipannya, konsultasi. Ya. Jadi konfirmabilitas ini bisa dikonfirmasi. Kalau kita konfirmasi dengan misalnya peer review-nya, ada yang mereview jurnalnya, atau dilihat di jurnal, oh bahwa ini benar, penelitiannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ditanyakan dengan pengujinya, ini jelas murni penelitian kalian, dan ini benar, prosesnya dilakukan step by step-nya, dan ini dipertanggungjawabkan oleh peer review-nya. Kemudian konsultasi, sehingga penelitian ini bukan murni hasil pemikiran dia tanpa koreksi dan tanpa dinilai oleh orang lain gitu kan. Jadi benar-benar harus ada konfirmasi dari pihak-pihak yang rekan-rekan yang ya diyakini dia bisa dan bisa mereview atau dia bisa memutuskan, maksudnya bahwa ini tidak bias, ini valid gitu loh. Nah, ini tentang validitas ya. Jadi itu validitas, nanti sekilas akan Ibu jelaskan juga. Ada beberapa macam aplikasi. Apa sih? Ya kalau di kuantitatif ada namanya SPSS ya kan. Tapi sebenarnya aplikasi untuk kualitatif itu tidak digunakan untuk merumuskan atau langsung dapat hasil, tidak, tapi dia hanya membantu untuk mengelompokkan gitu. Nanti Ibu jelaskan. Untuk validitas data cukup di sini. Lanjut nanti ke konsep analisis data menggunakan software kualitatif ya. Ya, software, jadi ada aplikasinya seperti itu ya. Kalau kuanti kan SPSS ya, versi berapa. Nah, kalau untuk analisis data kualitatif juga ada, tapi dia tidak langsung mendapatkan hasil, bukan membantu untuk ini ada hubungan, nyatakan ada hubungan, dia ada data sekian, itu tidak. Misalnya kalau pakai aplikasi kualitatif terus langsung muncul nih kata kunci rangka temanya ini, ya tidak, tetap peneliti itu harus menganalisis sendiri, tapi membantu untuk mengelompokkan. Nih ya, easy text yang pertama. Easy text ini untuk membantu peneliti membuat, mengelola, dan menganalisis database-nya. Jadi bukan untuk mendapatkan hasil. Jadi ada mengekspor dan mengimpor kata kunci. Jadi membantu untuk mengkoordinasikan beberapa kode. Ya, menyimpan saja. Kalau biasanya kita nulis di ya seperti Excel lah ya, mengelompokkan gitu kan, dikelompokkan. Ya aplikasi-aplikasi seperti sistem informasi syakat kita, dan kemudian
seperti elum kita. Jadi kan bisa dikelompokkan. Oh, ini bisa dibentuk dengan mata kuliah apa, kemudian nanti bisa melihat dari mata kuliahnya, bisa melihat yang hadir, yang tugasnya nanti disimpan di mana, tugasnya yang mengerjakan siapa, nilainya. Nah, itu kan mengelompokkan. Sama seperti easy text ini. Jadi nanti tetap kalian ketik sendiri kata kuncinya apa. Nanti dia akan membantu untuk mengelompokkan. Jadi kalian memilih-milih ya. Ini nanti ada pelatihannya, ada ya bisa dipelajari sendiri. Kalau ibu akan mengajarkan ini ya butuh waktu yang lama. Sama seperti easy text ada NVivo. NVivo ini dia sudah mengatur informasi ya, jadi sudah mulai menguji sampai ke jawaban atas pertanyaannya. Jadi jawaban-jawaban pertanyaan itu sudah bisa dianalisis, tapi ya tetap analisisnya itu dengan bantuan dari peneliti. Ya intinya belum ada aplikasi dari kualitatif itu. Misal kita masukkan jawaban informan, ini loh kata kuncinya gitu loh. Bisa dapat sendiri kata kuncinya, tidak. Misalnya kita masukkan kata kunci, ternyata nanti bisa langsung keluar kategorinya apa, ya tidak. Tapi tetap kita mikir sendiri, tapi dia membantu untuk mengelompokkan. Sama seperti yang Bu jelaskan tadi, ada sistem informasi akademik kita yang mengelompokkan, nanti bisa dilihat absennya di sini. Oh, nanti bisa dilihat tugasnya di sini. Tetap saja manualnya ya tetap kepada peneliti ya. Jadi berat juga sebenarnya kalau untuk meneliti kualitatif itu ya. Tapi jangan ditakutin. Kalau dibawa santai semuanya bisa. Asal paham semuanya bisa. Cuman ini kemampuan untuk menulis dan menganalisis. Jadi makanya butuh konsultasi terus-menerus dengan pihak terkait, karena menganalisis itu antara satu orang dengan orang lain mungkin akan ada masukan yang lain gitu kan. Menurut Ibu misalnya tadi itu si A, si B yang menyatakan bahwa satunya sombong, satunya suka membicarakan orang lain, itu jadi alasan. Menurut kalian bukan Bu, bukan alasan, tapi bisa dikategorikan dengan misalnya sikap misalnya gitu kan, itu bisa dimasukkan jadi kategori sikap Bu. Nah ini dan lain-lain. Nah itu kan butuh proses analisis yang memang sudah diuji. Jadi harus benar-benar mengasah otaknya untuk sering menganalisis. Jadi tidak salah dalam proses analisisnya. Jadi butuh orang lain untuk membantu menganalisis. Jadi ini cukup pengenalannya, nanti dikirimkan seperti apa bentuknya easy text dan NVivo ya, silahkan dibaca. Sulit kalau untuk menggunakan easy text dan NVivo. Sebagai pemula lebih baik digunakan manual saja, apalagi kalau misalnya datanya dikit. Sebenarnya aplikasi ini easy text dan NVivo ini membantu mengelompokkan untuk menyimpan data. Itu disarankan untuk yang etnografi. Kemudian apakah dia ada studi kasus yang banyak multiple sekali. Tapi kalau informannya cuma 10, batas-batas 5 gitu kan. Berasa tidak perlu dengan menggunakan easy text dan NVivo. Karena itu kesulitan juga kita belum lagi menganalisis, belum lagi mau memasukkan data. Tapi kalau dengan etnografi misalnya dalam satu kelompok budaya yang luas, budaya orang Indonesia gitu kan, ribuan orang. Nah, itu perlu menggunakan aplikasi easy text ataupun NVivo. Baik, pertemuan kita selesai ya. Sampai ke aplikasinya atau softwarenya sudah selesai semua. Untuk UASnya nanti akan diinfokan kembali. Semoga bisa dipahami. Kita diskusi di grup WA. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.